Halo, perkenalkan nama saya Nyoman Maniko Pasginanta dengan NIM 1910-1280. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek UTS yang sudah saya buat. Baik, tanpa basa-basi, langsung saja lihat. Let's go. Pertama, pastikan exam PP sudah aktif dan PHP Artisan Serve sudah terkonek. Selanjutnya, mari kita lihat menggunakan localhost 8000. Baik, sudah terhubung. Di sini saya membuat sebuah website sederhana dari Laravel menggunakan template Bootstrap, CSS, dan juga JavaScript dari Bootstrap. Dan dalam website ini terdapat query builder. Baik, langsung saja saya tunjukkan. Di halaman pertama, pengunjung akan disambut dengan slide Welcome to my website. Di sini pengunjung bisa berinteraksi dengan slide-slide yang ada. Di sini terdapat 3 slide. Dan yang dimana-mana pengunjung bisa berinteraksi dengan slide-nya. Seperti contoh, ketika pengunjung ingin mengetahui tentang saya, pengunjung bisa mengklik About Me. Maka pengunjung akan diarahkan ke sebuah halaman About. Di sini bisa dilihat sebuah halaman di mana terdapat nama saya, dan saya adalah seorang pelajar. Saya pengen menjadi seorang programmer yang handal, dan juga saya suka main game, tapi saya tidak terlalu jago. Di sini terdapat tentang saya, dan juga di sini terdapat portfolio saya di mana terdapat dokumentasi, dan di sini hanya terdapat 6. Kemungkinan untuk ke depan akan ditambahkan lagi. Selanjutnya, ketika pengunjung ingin mengontak saya atau mengirimkan saya pesan, mempunyai pertanyaan, pengunjung bisa melihat atau mengeklik di navbar di halaman kontak, di navbar kontak. Maka pengunjung akan diarahkan ke halaman kontak. Bisa dilihat di sini terdapat halaman kontak di mana terdapat nama saya dan terdapat nomor kontak saya di WhatsApp. Juga di sini terdapat Facebook, di sini terdapat Instagram saya. Nah, ketika pengunjung di sini saya membuat, ketika pengunjung mengeklik nama atau email saya atau icon Facebooknya, maka akan diarahkan ke link profil saya di Facebook. Seperti contoh, seperti berikut. Setelah mengeklik nama atau email saya di Facebook, maka akan diarahkan ke URL profil Facebook saya. Begitu juga di Instagram. Selanjutnya, ketika pengunjung ingin atau mengirimkan pesan melalui website, pengunjung bisa melihat di bawah dan menemukan Contact Me. Di sini pengunjung bisa mengirimkan pesan. Seperti contoh saya sebagai pengunjung, sini saya nama Maniko dan email. Setelah itu kontak nomornya kita acak saja. Selanjutnya kita kirimkan pesan, wah webnya bagus ya, hihi. Selanjutnya kita submit, maka pengunjung sudah dapat mengirimkan pesan kepada admin, yaitu saya. Di sini terdapat status pesan berhasil dikirim. Selanjutnya, ketika pengunjung melakukan kesalahan dalam menginput data dan ingin menghapusnya semua, pengunjung tidak perlu khawatir, bisa menekan tombol reset. Nah, selanjutnya untuk login page, di sini hanya dihususkan untuk admin, di mana pengunjung tidak bisa mengakses halaman admin. Hanya admin yang boleh mengakses halaman admin. Artinya pengunjung dibatasi di website ini. Seperti contoh, saya sebagai admin, saya akan login sebagai nama Maniko, username-nya. Ketika passwordnya disalahkan atau username-nya salah, ketika kita mencoba login, maka akan ditampilkan peringatan email atau password salah. Selanjutnya, jika password dan username dan passwordnya benar, maka akan diarahkan ke halaman admin. Di sini halaman admin kita disambut dengan selamat datang admin Maniko. Maka Anda sudah mengecek pesan. Saya sebagai admin, saya bisa mengecek pesan yang dikirimkan oleh pengunjung. Di contoh, mengecek pesan.
Nah, di sini terdapat beberapa pesan di mana saya bisa melihat detailnya. Nah, pesannya apa? Selanjutnya saya bisa mengedit pesannya. Selanjutnya saya bisa menghapus pesan tersebut. Jika saya klik menghapus, maka akan terlihat pesan berhasil dihapus. Selanjutnya, ketika saya ingin keluar sebagai admin atau logout, saya bisa mengklik di pojok kanan atas, terdapat nama saya, yaitu ini artinya saya sudah login, dan mengklik logout. Selanjutnya login sudah akan diarahkan kembali ke halaman login. Untuk codingannya saya jelaskan. Di sini saya hanya perlu menjelaskan poin-poin hal-hal penting saja. Seperti pertama kali kita membuat pengunjung controller dan resource, menggunakan function resource di mana terdapat fungsi-fungsi untuk melakukan CURD. Di sini seperti contoh di halaman pesan, kita mengirimkan data dan diterima di pengunjung controller menggunakan function create dan store, di mana create membuatnya lalu diterima variabel request, maka disimpan di database. Selanjutnya seperti contoh di halaman edit, kita menggunakan fungsi edit dan update, di mana fungsi ini kita mengedit dan get variabel dari pengunjung atau data yang akan diedit. Selanjutnya kita edit terlebih dahulu, selanjutnya akan disimpan di variabel pengunjung tadi, akan dikirim ke update menggunakan metode post. Dilihat metode post update, maksud saya patch, atau juga boleh. Selanjutnya akan dimasukkan ke variabel baru di update request, variabel request, di mana di sini akan disimpan menjadi data yang baru. Selanjutnya untuk show, untuk pesan, kita bisa memakai variabel index di function index, di mana fungsinya untuk mengambil semua data dari database pengunjung, maka akan ditampilkan menggunakan get, rute get. Di sini bisa dilihat. Selanjutnya ketika ingin melihat detailnya, kita bisa menggunakan function show, di mana kita mengget atau mengambil ID dari pengunjung, karena ID adalah suatu primary key-nya, maka kita bisa membedakan. Kita get dan kita tampilkan datanya berdasarkan ID dari pengunjung tersebut. Selanjutnya kalau menghapus, kita menggunakan function destroy, di mana kita ambil ID-nya, selanjutnya akan dihapus sesuai dengan ID dan beserta data-datanya. Berikut sekian dari penjelasan website yang saya buat. Kalau ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Semoga kita sehat selalu. Saya ucapkan terima kasih banyak dan terima kasih.